Mari bersejarah bagi bangsa Papua. Bangsa Papua untuk pertama kalinya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 1 Desember tahun 1961, 64 tahun yang lalu. Lalu bangsa Indonesia sebagai bangsa pencaplok, sebagai bangsa penjajah menduduki tanah Papua. Oleh sebab itu, hari ini bangsa Papua dimanapun berada, bangsa Papua, adik kakak, anak-anak, mama-mama, bapak-bapak, kita semua turun ke jalan untuk memperingati perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasibnya di atas tanahnya sendiri. Oke, coba semua ke tangan kiri di atas. Tangan kiri. Semuanya tanpa terkecuali. Semua. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Oke, jadi siang ini selain daripada lama yang sudah kita lakukan, siang ini kita akan memperingati sekaligus merayakan hari lahirnya manifesto politik bangsa Papua. Oleh sebab itu, kepada kita semua yang hadir saat siang hari ini atau pagi menjelang siang ini, untuk kita sama-sama mengikuti perayaan perjuangan bangsa Papua yang tadi kita sudah lewati, yaitu lomar dari masing-masing titik, dan hari ini kita semua bersama-sama di tempat ini. Selanjutnya adalah
rangkaian upacara sekaligus peringatan 64 tahun perjuangan bangsa Papua untuk menentukan nasibnya di atas tanahnya sendiri. Oke, sebagai pembuka kita akan mulai dengan doa sekaligus pembukaan untuk rangkaian acara kita sampai dengan berakhirnya nanti. Oke, kepada salah satu dari kawan-kawan kita, orang tua atau para pendeta, ya, waktu yang ada saya kasih kepada Bapak Korup untuk memimpin kita adalah ibadah. Ya, terima kasih muda bangsa Papua yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Yang dikasihi Tuhan di atas tanah yang diberkati Tuhan. Tanah Papua, tanah air bangsa Papua. Mari untuk mensyukuri semua anugerah berkat dan cinta kasih Tuhan serta perlindungan Tuhan semesta alam, Allah yang kami puji sembah. Kami berdoa untuk mengawali serangkaian kegiatan di saat ini dalam rangka memperingati hari 64 tahun yang lalu, di mana pemerintah Nederlands kolonial Nederlands juga ini ya memberikan hak kemerdekaan bagi bangsa Papua, ditandai berkibarnya bintang fajar pada tanggal 1 Mari kita naikkan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, kudus dan kekal. Padamu di saat ini kami datang di hadapan kekudusan-Mu. Engkau Allah yang maha pencipta, Allah yang maha kuasa dan maha adil. Dengan kekuasaan-Mu Engkau mengetahui apa yang terjadi saat ini. Saat ini umat-Mu bangsa Papua datang di hadapan kekudusan-Mu. Mereka membawa air mata, darah di tanah ini, di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak keliru menjadikan bangsa Papua dan menaruh di negeri yang Tuhan berkati ini. Saat ini mereka hendak mencari keadilan, dan mereka percaya keadilan itu hanya ada padamu, sebab Engkau Allah yang maha adil, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang maha mengasihi. Saat ini Bapak, sebelum seluruh rangkaian yang akan mereka lakukan, kami mau taruh waktu ini, kami mau taruh kesempatan ini hanya di dalam kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan menjaga, melindungi, menyertai kami semua sehingga kami ada saat ini. Oleh sebab itu turun kiranya kuasa-Mu menaungi seluruh tempat ini. Tiada kuasa-kuasa perpecahan, tiada kuasa-kuasa intimidasi akan merongrong mereka. Mereka menaikkan syukur dan puji hanya kepada-Mu Sang Pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk semua kelompok keamanan, kepolisian Republik Indonesia yang ada di tanah Papua. Tuhan memberkati mereka dan juga Tuhan memberikan hikmat bagi mereka sehingga mereka mengerti bahwa bangsa Papua saat ini sementara membawa persoalan hidup bangsa Papua di hadapan kekudusan-Mu. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Kami percaya Tuhan
telah mendengar doa kami dan akan menjawab doa kami lebih daripada apa yang kami harapkan. Oleh sebab itu, semuanya ini kami taruh di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo, Bapak Papua, apa kabar? Puji Tuhan, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih untuk Bapak Koram. Jadi Bapak Koram adalah salah satu mantan tahanan politik Papua yang ditangkap dan dikriminalisasi oleh pemerintah kolonial Republik Indonesia. Oke, sekarang saya kalau bilang Indonesia, kawan-kawan jawab apa? Penjajah. Apa? Penjajah. Oke semuanya Indonesia. 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 Iya, hari ini sekali lagi merupakan hari pertama bangsa Papua menentukan, membacakan manifesto politik bangsa Papua tahun 1961. Tetapi bangsa Indonesia melalui Soekarno yang berambisi untuk menduduki bangsa Papua, meluncurkan operasi Trikomando Rakyat pada tanggal 19 Desember untuk menghancurkan manifesto politik bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat di atas tanah airnya sendiri. Tetapi sejak saat itu bangsa Papua tidak pernah berhenti untuk berjuang menentukan nasibnya di atas tanahnya sendiri. Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu Papua merdeka! Papua merdeka! Oke, yang di depan diam, yang di belakang Papua merdeka! Papua merdeka! Oke, kawan-kawan, karena rangkaian kegiatan kita masih panjang, kawan-kawan tidak enak kalau kamu semua berdiri. Oleh sebab itu bisa ambil posisi di lantai. Oke, setuju? Setuju! Oke, kawan-kawan semua bisa duduk saja di jalan, tak apa-apa. Ini kita punya jalan. Ini kita punya negeri. Tidak ada satupun yang bisa melarang kita. Ya, karena apa? Karena rangkaian kita masih panjang. Ya, kita belum bisa bubar. Ini adalah hari raya, hari manifesto politik bangsa Papua, hari untuk bangsa Papua itu sendiri. Oke, kawan-kawan. Kawan-kawan, semuanya, kawan-kawan tahu lagu Hidup ini suatu misteri. Tahu. Oke, kita semua menyanyikan lagu itu secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hidup ini suatu misteri. Tak terbayang, tak terlunak. Kenyataan itu aku tergerus di dalam duniaku. Semuanya. Aku lama yang menanti saya mau kasih tahu sekali lagi bahwa kita di Kota Sorong ya. Kita di Kota Sorong, pemerintah berusaha untuk mengalihkan kesadaran kita dari hari lahirnya bangsa Papua, hari lahirnya manifesto politik bangsa Papua. Apa buktinya?
pemerintah hari ini secara mendesak mencanangkan kawasan Takbir untuk mengalihkan kesadaran rakyat Papua daripada realitas implementasi dulu. Tetapi kita bersyukur, tetapi kita menolak betul bahwa rakyat Papua tidak akan bisa dikecoh, tidak akan bisa dialihkan kesadarannya daripada kesadaran bangsa Papua, yaitu menentukan nasibnya di atas tanahnya sendiri. Ya, oke. Debatnya terbuka. Saya minta satu orang kawan untuk orasi di depan. Adakah kawan-kawan baik rakyat Indonesia maupun rakyat Papua yang hadir di siang ini sebelum orasi politik daripada organisasi perjuangan yang hadir di siang hari ini? Oke, ada kawan-kawan. Mama-mama. Cek. Oke. Adakah kawan-kawan yang mau orasi politik di siang hari ini? Silakan. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. 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 Ya, baik, terima kasih atas waktu. Hari ini saya mau bilang bahwa Indonesia akan mengajak orang Papua. Kenapa saya bilang dengan saat ini setelah Indonesia merdeka 1945 dan sampai kesini usia sampai dengan 70 berapa tahun yang saat ini lama. Kemudian mengajak orang Papua untuk mendidik orang Papua untuk mematikan perjuangan bangsa Papua yang saat ini kita merayakan. Tetapi saya mau bilang hari ini bahwa gagal mengajak orang Papua dengan ideologi bangsa negara Republik Indonesia. Karena apa? Generasi akan sadar hal dan sejarah yang hari ini mencatat bahwa tahun 1961 adalah kemerdekaan bangsa rakyat Papua. Terima kasih. Hari kemerdekaan kita adalah 1 Desember 1961 sampai 1 Desember 2025 yang usianya adalah 64 tahun. Sekian. Oke, terima kasih kawan. Kita beri aplaus bagi kawan kita. Oke, selanjutnya akan ada orasi dari pimpinan-pimpinan politik organisasi perjuangan kemerdekaan Papua. Kita mau merdeka harus ada organisasi, tidak bisa di luar itu. Kita mau merdeka harus rakyat bersatu di dalam organisasi perlawanan. Rakyat harus berorganisasi di dalam organisasi perlawanan. Tidak ada yang berjuang secara sendiri-sendiri, tetapi kita harus bersatu di dalam organisasi perlawanan. Oleh sebab itu, hari ini kita akan mendengar orasi-orasi politik dari pimpinan politik organisasi perjuangan yang hari ini sudah ada di Kota Sorong. Oke, untuk yang pertama saya panggil dari Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Kepada kawan-kawan KNPB, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, kawan-kawan KNPB. Iya kawan-kawan semua, hari ini kita punya hari besar. Jadi apa-apa yang ada di luar liburkan dulu. Hari ini kita peringati hari kemerdekaan bangsa Papua. Oke, kawan-kawan KNPB, silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan. Di sini saya akan punya background ya, kita sorong. Sorong punya lagi. Hidup rakyat Papua. Hidup rakyat Papua. Hidup Mama Papua. Hidup Mama Papua.
Hidup Bapak-bapak Papua. Hidup Bapak-bapak Papua. Hidup janda Papua. Hidup janda Papua. Hidup Jatim Piatu. Hidup Jatim Piatu. Hidup Jatim Bawe. 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 Papua merdeka. Hari ini rakyat kepala guru mereka membutuhkan hidup persatuan kita lawan kolonialisme Indonesia di atas tanah Papua. Gubernur Provinsi Papua Berdaya kau dengar itu orang baik kita merdeka. Orang baik tidak butuh pembangunan, tidak butuh kasus. Orang baik untuk merdeka. Bahkan sama ibarat, lu yang modalnya tidak ada. Oh, satu orang begitu. Hari ini tanggal 1 Desember 1961 hari ini genap 64 tahun Indonesia duduk di atas tanah Papua itu ilegal. Indonesia ilegal. Yang hari ini ada di tanah Papua, membunuh orang Papua dan dia mencuri sumber daya alamnya. Dia tidak butuh siapapun manusia Papua, itu binatang, itu dia punya pikiran. Maka hari ini juga saya mau sampaikan kepada pihak keamanan, khusus orang Papua yang hari ini jadi Polri, intelijen, Banpol, harus ada suatu saat api neraka turun kau. Masa mereka jaminan tidak mereka siapa? Setiap tempat jajahan harus ada kemerdekaannya. Begitu. Kemarin dia menari bicara di sana, kemudian Indonesia seperti bicara, karena mereka takut Indonesia takut. Dari pihak aparat hari ini saya ucapkan terima kasih banyak. Karena kawan-kawan sudah jaga keamanan. Kami menganggap kami, hukum akan mengambil juga. Hasil lestari, hukum akan mengambil juga. Dari hari ini kami mereka kalah 1-0. Karena kemarin mereka salah tangkap manusia. Orang kasih surat ditangkap hukum. Hukum mana itu? Dari hari ini Prabowo dia sibuk dengan negara-negara di luar sana. Dia bayar negara di sana. Tidak boleh mendukung Papua merdeka atau merdeka. Itu dia hari ini sibuk di sana. Orang Papua, rakyat Indonesia sendiri pun akan disebut. Obrigado, man. Hari ini tanggal 1 Desember mulai besok dan seterusnya konsolidasi rakyat untuk kita duduk di Kota Sorong. Ingat bahwa tanggal 10 kita akan duduk lagi. Kita duduk di Kota Sorong karena kekuatan kantung Indonesia bergerak keluar di Sorong. Kalau hari ini kita bikin kantung Kota Sorong, wilayah lain sudah siap. Kepala burung saja yang belum siap. Wilayah lain sudah siap. Sorong kepala kita tentukan kapan kita pasti jadi. Secara politik maupun secara menentukan. Tempat lain semua sudah. Hidup kembali. Hidup kembali. Hidup kembali. Hidup kembali. Mereka hidup. Hari ini orang Papua yang dari Pelipuri ingat baik bahwa Anda belum pernah mampu dengan mereka dalam pertama. Ingat itu. Karena kau harus ya dalam baik atau hak juga. Karena kau tidak tahu Indonesia hari ini kasih mereka tapi dunia telah mereka juga. Mungkin itu yang saya sampaikan. Duduk sana. Duduk sana. Papua!
atas tanah ini. Ini politik terstruktur, memecah belah orang Papua untuk tidak terlibat dalam perjuangan Papua merdeka. Hari ini kita duduk di sini untuk apa? Kita di sini duduk lawan beres. Sejarah telah mencatat ini bahwa tanggal 1 Desember 1961 orang Papua sudah merdeka. Orang Papua sudah merdeka, sepakat? Kita yang hari ini generasi muda, hari ini melanjutkan perjuangan orang tua kita yang dari tahun 1961. Hari ini kita berjualan di atas tanah kita, di tanah kita, dusun kita sepakat untuk merdeka. Sepakat. Ya, betul. Mari kita bersatu dan lawan pembebasan penjajahan di atas tanah ini. Hidup Papua Papua. Hidup Papua Papua. Hidup pemuda. Hidup mahasiswa. Hidup PPNPB. Ya, hidup. Mereka memperjuangkan nasib dan tanah kita. Terima kasih waktu kembalikan. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan Komite Nasional Papua Barat atau KNPB. Ya, jadi mereka tadi sampaikan bahwa TPNPB Open itu Indonesia bilang kelompok kriminal bersenjata. Itu pandangan mereka, tetapi pandangan kita, mereka adalah pejuang kemerdekaan bangsa Papua. Bangsa Papua ada 3 kategori utama dalam perjuangan. Yang pertama adalah angkat senjata di hutan. Yang kedua adalah sipil kota seperti kita. Yang ketiga adalah diplomasi internasional. 3 komponen ini saling bekerja untuk menentukan, untuk menuntaskan tugas historis bangsa Papua, yaitu merdeka dan berdaulat di atas tanahnya sendiri. Oleh sebab itu, hari ini ingat, catat baik-baik. Tidak ada yang boleh membenarkan apa yang disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Itu stigma bangsa penjajah, stigma bangsa Indonesia. Bangsa Papua nasibnya. Ya, semua omong kosong itu kita hilangkan. Kita adalah bangsa Papua yang berjuang secara bermartabat, secara hukum untuk menentukan nasibnya di atas tanah kita sendiri. Kita bukan menentukan nasib di atas tanah Jawa. Kita bukan menentukan nasib di Kalimantan, di Sulawesi, tetapi di atas tanah Papua. Ini siapa punya tanah? Siapa ini? Kita. Siapa punya tanah? Kita. Kenapa orang lain bilang kita kelompok kriminal? Itu siapa? Dia itu siapa? Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain kecuali Oke, selanjutnya kita dengar orasi dari Front Nasional Pemuda dan Mahasiswa Papua atau FNPB. Oke, kepada kawan-kawan waktu dan tempat saya persilakan. Ya, mereka juga memperjuangkan kemerdekaan politik bangsa Papua. Kanan kiri. Papua. 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 Hidup Papua. Hidup Papua. Hidup Papua. Terima kasih. Yang kecil saja. Kita kanan kiri. Papua. 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 Tanggal 10 Desember kita akan laksanakan. Pastikan bahwa kita yang ada di sini akan hadir tanggal 10. Siap. Siap bawa pulang. Siap. Semua ada rumah juga. Siap. Masih libur. Tanggal 10 kita harus tetap absen di jalan. Kita harus diberikan di jalan raya. Saya Ketua Presidium BPNPB, saya Mandawati bersama kawan-kawan BPNPB. Kami adalah gerakan politik Papua Merdeka dan seperti yang tadi disampaikan oleh moderator. Di dalamnya
melindungi. Saya tegaskan di sini, rakyat bertanggung jawab melindungi semua pejuang. Karena perjuangan akan tetap jalan ketika motor ini tetap bergerak. Hidup organisasi perjuangan Papua Merdeka. Terima kasih. Hari ini kita ada di sini di semua kota yang lain juga melakukan aksi yang sama. Agar semua kita akan tetap berjalan. Kita harus bertambah berlipat kali ganda menuju persatuan nasional. Kekuatan kita dalam persatuan. Tidak ada hukum partai, tidak ada hukum provinsi, tidak ada organisasi A, organisasi B. Yang mana adalah Papua itu satu. Kita adalah Iya. satu adalah. Jangan percaya dengan propaganda yang dibangun oleh kita. Bang, kamu tadi ya? Sampaikan betul-betul Interpelasi yang tidak baik lagi. Orang kerja ini hantam dulu barangnya hancur. polisi kah? Di mata Indonesia kita sama pokoknya. Jadi tidak ada alasan untuk besok keluarga tes TNI Polri. Jangan sibuk ke sana. Kita makan minum dari apa yang kita punya. Pertahankan apa yang masih tersisa. Bikin itu. Kita selalu orang tua diajari bahwa kita harus belajar. Jangan kita terbelakang dari orang Indonesia. Padahal orang yang datang tidak sekolah tapi bisa kuasai kita punya tanah. Kita sekolah sampai sarjana tapi tetap saja kita tidak merdeka. Kita tetap pengangguran. Harus berhenti untuk minta makan dan minum pekerjaan. Tidak ada alasan. Keluarga yang ada di sini kawan-kawan yang sekolah. Apakah juga sampai sarjana di situ kita dan ijazah untuk kesempatan BRI. Bilang-bilang kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia adalah kita. Jadi kalau Indonesia itu rumah apa? Dia punya pilar itu tentara, polisi, mahasiswa, gereja, MRP. Ketika kita masih mengisi pilar-pilar itu, kekuasaan di atas atap itu masih tetap berdiri. Untuk itu kita harus menyatakan sikap untuk berhenti dulu. Angkatan politik kita harus turun ke jalan. Karena Indonesia menggunakan kampanye orang Papua masih sibuk dengan Indonesia dan dukung Indonesia. Indonesia kasih tunjuk bagaimana setiap kali pemilu orang Papua baku bunuh. Ini memperkuat kampanye Indonesia di publik internasional. Oh, memang orang Papua masih dukung Indonesia. Kita yang ada Itu juga bicara gubernur, bicara DPR, bicara itu mereka itu saja tuh, karena bicara orang. kita berarti Bicara gereja-gereja itu yang ilegal, gereja pencuri yang di tanah ini. jangan tunduk di kampus, jangan tunduk di sekolah. Sebab di sana kita hanya dididik bahwa kita adalah Indonesia dan bukan Papua. Anak-anak harus dihadirkan di jalan-jalan seperti ini. Orang tua yang ada di sini, saya himbau. Kalau guru kasih komplemen dari sekolah, saya ini mama, saya tahu mana yang terbaik di mana. Terbaik itu juga anak-anak Papua hari ini adalah berjuang untuk Papua merdeka. Anak-anak Papua yang Mana sekolah berkabul, guru-guru berkabul. dibunuh. Ini keadaban. Anak-anak harus dididik untuk melanjutkan perjuangan. Agar semua orang tua semua yang ada di sini kasih komplemen dari sekolah, bawa turun di jalan. Tapi ketika sekolah mereka hanya dibunuh ideologinya. Di sekolah mereka tidak datang, tidak ditanya kau siapa. Kalau lo ditanya siapa, lo bisa kasih tahu. Saya punya nama ini, satu marga ini, satu kampung di sini, satu dusun di sini. Tapi di sana tidak, di sekolah langsung ada. Kita Indonesia. Berhenti percaya. Patahkan pilar-pilar kekuasaan Indonesia dan tanah Papua. Setiap kita harus memutuskan bahwa saya akan berhenti patuh kepada Indonesia. Karena masih ada selamat dan sini. Pastikan bahwa tanggal 10 kita punya anak kecil, laki-laki dan perempuan ada di jalan raya bersama kita. Mama akan menjadi sekolah terbaik, orang tua adalah sekolah terbaik. Pulang dan renungan, kamu harus jadi sarjana. Dan sekolah dari SD, SMP, SMA, apa yang kamu dapat di sana? Kita hanya dilatih untuk patuh. Kita hanya diajarkan untuk tunduk. Sekolah di dalam raya, dalam organisasi perjuangan Papua Merdeka. Lalu kita akan dilatih bagaimana cara untuk melawan. Beberapa teman saya di sini, kami ditangkap dan dipenjarakan. Tapi kami menolong untuk masih ada di sini. Kenapa kami masih berdiri di sini? Karena orang untuk orang kami tidak sendiri. Kami tahu yang banyak
sangat bersyukur. Semua perempuan Papua yang ada di sini pastikan bahwa tanggal 10 dan setiap aksi kita ada di tanggal. Kalau saya mana-mana yang bisa kami dengar. Kalau yang menunggai bisa menyeberang dari Jayapura sampai ke Australia. Kalau Victoriamu bisa tinggal di dalam negara keluar selama. Penyertaan Tuhan bersama juga kita. Jadi tidak ada alasan kita akan bertemu dari waktu ke waktu di jalan raya seperti di Sabtu Papua. Ketika kita memilih untuk tinggal diam, kita juga bantai satu bantai. Duduk tertinggal satu bangkit melawan mereka. Duduk tertinggal satu bangkit melawan. Kita akan ketemu hari ini masa aksi jumlah anak-anak sekitar 20 orang. Tanggal 10 kita akan ketemu dan mereka akan jumlah sama banyak dengan kita. Apa? Terima kasih teman-teman dan semoga saya hadir. Kita sebagai hadir. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan NRFPB. Kawan-kawan FNNPB. Jadi perempuan yang tadi bicara itu tahun 2019, kalau kawan-kawan sempat lihat perempuan Papua yang dipenjara lalu disusui di dalam penjara, itu orangnya yang tadi bicara. Dia adalah representatif perjuangan perempuan Papua untuk menentukan nasib di situ. Siapa bilang perempuan itu harus berubah, itu tidak. Siapa bilang perempuan harus masak, itu tidak ada. Perempuan harus terlibat dalam politik untuk perjuangan kemerdekaan Papua. Laki-laki dan perempuan sama-sama harus turun ke jalan. Oke kawan-kawan, jadi ini kawan-kawan kita yang dari Jalan Baru yang sementara lomas, mereka sementara siap untuk masuk bergabung dengan kita. Ya, kita beri aplaus untuk mereka. Bahwa ini bukan perjuangan orang Bugis, perjuangan orang Pantai, perjuangan orang Ngebrat, orang Yahukimo, tetapi perjuangan seluruh rakyat bangsa Papua. Jadi yang mau bilang gunung pantai tak ada, kami satu, yaitu bangsa Papua. Oke, kawan-kawan, sebab kita tunggu kawan-kawan kita dari sana. Saya mau minta, ada salah satu kawan-kawan Indonesia yang hadir di sini, kawan-kawan Indonesia yang hadir di sini. Sebab saya sampaikan, perjuangan Papua, perjuangan politik Papua tidak akan bisa merdeka tanpa perubahan yang ada di Indonesia. Solidaritas dari Indonesia harus ada untuk kita, baru kita bisa merdeka. Kalau tidak bisa, berarti kita tidak akan merdeka. Oke, kawan-kawan Indonesia, silakan. Oke, ini kawan mana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua, selamat siang. Kita harus merdeka. Soal kemerdekaan itu sendiri itu adalah hak semua bangsa. Kemerdekaan secara filosofis itu adalah sesuatu yang identik dengan manusia. Setelah Tuhan menciptakan manusia, maka kemerdekaan itu sudah ada pada diri setiap manusia. Maka seluruh agama manapun, seluruh agama sampai, mulai dari Ibrahim sampai Muhammad, mulai dari Musa, Harun sampai Isa, mereka semua mengajarkan satu, cinta kasih kepada manusia, cinta kasih kepada umat. Kawan-kawan, saya adalah salah satu mahasiswa Indonesia yang paling menggeluti pemikiran-pemikiran daripada Profesor Dr. Sokrates Soekarno, ya, seorang ketua GKI Tanah Papua yang menulis satu buku yang berjudul Suara Bagi Kaum Tak Bersuara. Saya ingat betul dalam setiap bait yang kemudian ditulis oleh Dr. Sokrates Soekarno bahwa Papua adalah bangsa yang akan merdeka. Namun ketika bangsa Papua masih tunduk dan kemudian takut terhadap ketakutan
tujuannya sendiri, yaitu kematian. Setiap orang yang berjuang telah sadar bahwa penjara dan kematian adalah konsekuensi logis dari sebuah perjuangan. Maka mati dan dipenjarakan itu adalah konsekuensi yang sudah diketahui sebelum dia di dalam ini. Teman-teman takut mati? Apakah rakyat takut mati? Rakyat takut dipenjara? Maka Papua akan merdeka. Papua merdeka. 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 Dalam teologi pembebasan, saya beragama Islam. Ya, mohon maaf sebenarnya saya beragama Islam. Saya mempelajari dari seorang filosof sekaligus seorang filsafat dari Persia. Ali Sariati pernah mengatakan bahwa perjuangan itu sampai mati. Bukan berarti kita berjuang dan ditembak mati, bukan. Hanya kematian yang bisa membatasi seseorang untuk berjuang. Merdeka! 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 Oke, terima kasih kawan. Ini kawan-kawan perwakilan dari rakyat Indonesia. Jadi saya mau kasih contoh bahwa tahun 1998 itu terjadi perubahan besar-besaran di Indonesia. Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu dia dilengsarkan. Salah satu perjuangan hasil daripada perjuangan rakyat Indonesia kemenangan saat itu adalah mereka mengajukan untuk referendum bagi Timor Leste. Akhirnya apa? Hari ini Timor Leste merdeka sebagai suatu bangsa tersendiri. Artinya apa? Perjuangan politik bangsa Papua tidak bisa tidak berkaitan dengan status di Indonesia. Apabila Indonesia terus dikungkung oleh rezim diktator seperti Soeharto atau rezim birokrasi militer seperti Prabowo hari ini, maka selama itu pula perjuangan rakyat Papua akan digunjing. Oleh sebab itu, solidaritas dari rakyat Indonesia itu sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua. Itu yang pertama. Oke, kita beri aplaus untuk kawan-kawan kita yang dari Zaman Baru yang baru masuk tadi. Oke, selanjutnya kita akan dengar orasi politik dari masyarakat adat independen Papua. Oke, untuk kawan-kawan Mai Papua, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, mereka ini juga adalah salah satu organisasi politik bangsa Papua yang lahir untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua. Oke, kawan-kawan Mai, silakan. Semua angkat tangan. Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka! Hidup TPNPB! Hidup TPNPB! Hidup FNMPB! Hidup Zona Papua! Hidup KNPB! Hidup NFRPB! Hidup semua organisasi politik perjuangan Papua merdeka! Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Tunduk tertindas atau bangkit melawan sebab dia menolak kepunahan. Memilih diam berarti menyiapkan kepunahan. Saya mau kasih tahu, bangsa Papua adalah bangsa yang besar, adalah bangsa yang kuat. Mengapa Timor Leste yang kecil itu bisa tendang Indonesia keluar? Kalau kita yang besar ini kenapa tidak bisa? Fred ini cuma 500 orang. Kita punya TPNPB 3.000 anggota seluruh Papua, 36 tahun. Kenapa kita tidak bisa? Kita punya berjuta-juta rakyat Papua. Kita punya beratus-ratus organisasi politik. Kita punya dukungan solidaritas internasional yang kuat. Kenapa kita merdeka lama? Kita merdeka lama karena yang lain dengan Indonesia punya tawaran-tawaran. Indonesia punya gula-gula ocu. Indonesia punya gula-gula Bintara dan Tamtaman Oken. Indonesia punya gula-gula ribut Indonesia kasih penerimaan PNS langsung tenang. Semua fokus di PNS. Betul. Nah ini gula-gula yang kau kasih kalau tidak tenang. Jadi Tuhan Yesus bilang,
Barang siapa meminta ratu tidak mungkin dia punya anak kasih sepatu. Orang Papua meminta kemerdekaan ke Indonesia. Kenapa Indonesia kasih otsus? Orang Papua meminta kemerdekaan. Kita minta mobil, jangan kasih gula-gula. Otsus yang hari ini saya mau kasih tahu, otonomi khusus yang hari ini Indonesia kasih ke Papua adalah bentuk daripada proyek pembungkaman. Otonomi khusus yang hari ini terjadi di Papua ini sangat-sangat aneh dan tidak sama seperti otonomi khusus dimanapun. Tidak sama seperti Tiongkok atau Cina kasih otsus ke Hong Kong, ke Macau, dan ke Taiwan. Tidak sama seperti Rusia kasih otonomi khusus ke negara-negara bagian. Otonomi khusus itu dimaknai sebagai federasi. Tapi yang hari ini Indonesia berikan ke Papua adalah pegang kepala dan lepas ekor. Indonesia kontrol kebijakan lepas uang. Uang juga tidak seberapa. 13 triliun itu tidak cukup untuk biaya pembangunan di Papua yang terlalu besar ini. Otsus gagal, makanya Ibu Irene Sokai kemarin meninggal di rumah sakit, meninggal bersalin di Jayapura. Otsus gagal, makanya banyak orang Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Otsus gagal memproteksi hak orang Papua, makanya kemarin di data Dukcapil orang asli Papua di Kota Sorong tinggal 25% dari persentase 100% orang asli Papua. 100% penduduk Kota Sorong, orang asli Papua cuma 25%. Kalian mau apa-apa dari negara penjajah ini? Kursi politik, legislatif dari 27 kursi, orang Papua cuma dapat 5 kursi. Kita mau apa-apa? TKBM suami lagi. Bedakan kaki, mama di pasar, yang jual pakaian sampai jual anggota, sampai jual lokasi, baru kita nanti mau makan apa? Kita mau apa-apa dari negara ini? Kita mau apa penerimaan PNS? Penerimaan PNS orang buka pakai seleksi komputer, yang anggap teknologi ketik hitung-hitung angka, hitung-hitung pokok tidak bisa. Orang Papua rata-rata belum punya skill untuk mengetik dengan benar. Makanya tes PNS orang Papua selalu jatuh. Padahal ada kuota untuk otsus. Kita mau ada apa-apa dari negara ini? Indonesia masuk dengan genosida, pemusnahan, pembantaian manusia secara tersistematis, masif dan terstruktur. Repot-repot HIV didoli sama orang kirim ke Papua. Doli di Surabaya orang titip, SK kirim ke Papua, SK HIV semua. Kasih kaki semua orang Papua dengan HIV. HIV aja terlalu tinggi di Papua. Minuman keras yang kaya ura orang tidak jual di Sulawesi, Kalimantan, di Jawa sana tidak ada. Orang kirim ke Papua karena ura punya kadar alkohol 70%. Untuk apa? Untuk genosida dan bunuh orang asli Papua. Hari ini proyek genosida telah berhasil dan Sorong telah menjadi bukti bahwa Indonesia berhasil memunahkan separuh populasi orang asli Papua. Dengan apa? Orang asli Papua tinggal 25% dari presentasi 100% penduduk Kota Sorong. Kita sudah tinggal 25%. Kita mau harap apa? Kita mau sembunyi, kita mau lari, kita mau apatis, kita mau menghindar. Sama saja kita buka gerbang terus dan tinggal masuk terus. Migrasi tidak terkontrol. Orang Papua pergi kuliah di Bali, bikin KTP sementara 2 tahun saja. Orang Papua pergi kuliah di Surabaya, bikin KTP sementara saja 2 tahun. Kenapa rakyat orang-orang Indonesia, Jawa, Surabaya, Cikarang datang ke sini bikin KTP seumur hidup? Ini namanya bonus demografi, ini namanya depopulasi, ini namanya pemusnahan ras dengan cara penempatan penduduk migran yang populasinya maksimal di Papua, mayoritas di Papua, sehingga membuat orang Papua tersingkir dari segala macam ruang hidup. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, salah satu lembaga yang kredibel, salah satu lembaga yang terpercaya, mengeluarkan riset bahwa ada 4 akar konflik di Papua. Dan kajian ini seharusnya menjadi rekomendasi untuk pemangku kebijakan di negara kolonial Indonesia untuk menjalankan sesuai dengan itu supaya masalah di Papua bisa segera selesai. Yang pertama dari 4 masalah, dari 4 akar masalah, pelurusan sejarah. Yang kedua, marginalisasi.
Yang ketiga, kegagalan pembangunan. Yang keempat, pelanggaran HAM masa lalu. Mereka tidak pernah berhasil meluruskan sejarah bangsa Papua. Pada tahun 2000 awal Orde Baru, Gus Dur hanya mengembalikan nama Irian Barak ke Papua, tapi tidak mengembalikan status politik bangsa Papua. Maka Gus Dur gagal. Tahun 98, tim 100 di bawah bangsa-bangsa yang sekarang sudah jadi anjing-anjing negara di Jakarta, Yoris Rawiai dan kawan-kawan, pergi ke Jakarta, tipu bilang kami mewakili orang Papua. Orang pergi ke Jakarta dan sampaikan begini, kami minta merdeka. Habibie bilang pulang dan renungkan. Langsung iman iman longgar, langsung terima otsus. Kemerdekaan politik, kedaulatan politik, harkat dan martabat bangsa digantikan dengan otsus 13 triliun. Yang hari ini hanya elit-elit lokal, hanya gubernur, wali kota, kepala dinas yang makan, masyarakat semua makan apa? Masyarakat tidak dapat apa-apa. Otsus tidak turun sampai ke masyarakat. Kalau otsus turun, maka kampus-kampus kayak Uni Muda begitu kita sudah perlu kuliah, sudah perlu bayar SPP lagi. Cukup pasti KTP EAP masuk gratis, tidak perlu bayar uang kuliah. Polisi otsus. Kalau otsus berhasil, kampus-kampus kayak UMS tidak perlu bayar uang UKT atau uang SPP. Kalau otsus berhasil, masuk di rumah sakit tidak ada BPJS, tidak perlu masuk tolong nyawa manusia dulu baru nanti bayar dari belakang. Itu kalau otsus berhasil. Tapi hari ini banyak nyawa manusia Papua mati di meja administrasi rumah sakit karena BPJS, karena tidak ada uang. Apakah ini yang bilang otsus berhasil? Apakah ini yang bilang otsus berhasil? Otsus gagal total. Otsus hanya digunakan untuk membungkam suara-suara di Papua yang bicara tentang pelanggaran HAM di PBB. Ketika Januari bicara di hadapan Federal Assembly Majelis Umum PBB begini, Papua dikolonisasi, Papua dijajah. Nanti perwakilan yang di luar negeri Indonesia bilang, mereka kan sudah ada otsus, jadi mereka sudah merdeka. Ini menggunakan otsus ini untuk memblokade isu Papua mereka di forum-forum PBB. Menggunakan otsus ini untuk jalan pergi tipu negara-negara di mana-mana bahwa Papua baik-baik saja. Mereka berusaha untuk menggeburkan isu Papua merdeka, mendomestikasi isu Papua merdeka. Isu Papua merdeka adalah isu internasional. Ini adalah perang terbuka antara Tentara Nasional Indonesia versus Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tapi hari ini Indonesia berusaha mengkecilkan isu dengan membangun stigma bahwa TPNPB yang perang itu karena mereka mati lapar, karena mereka teks PNS tidak tembus, karena mereka kurang pembangunan di dong punya kampung. Saya mau kasih tahu, pendiri TPNPB adalah Jenderal Medun Korem. Jenderal Medun Korem ini adalah kriteria Tegal. Saya akui di Magelang di Jawa Tengah. Adalah program militer pangkat bintang 2. Orang sadar lepas pangkat militer kolonial gabung dengan TPNPB, bentuk sistem TPNPB itu. Dan itu bukan orang yang dari pelampiasan sakit hati dengan Indonesia baru belok pergi berjumpa dengan mereka, tidak ada. Orang yang sadar, orang yang pemahamannya sudah selesai bahwa bangsa saya terjajah, saya harus berdiri dan melawan. Itu. Hari ini mereka bilang, oh pejuang Papua mereka adalah manusia-manusia pengangguran, orang-orang yang tidak cekana, orang-orang yang tidak selesai pendidikan. Saya mau kasih tahu, Dr. Thomas Wapaiwakai yang mendeklarasikan di tanggal 14 itu selesai Dr. S3 di Jepang, Tokyo University. Saya mau kasih tahu Bapak orang kaman ini dulu dosen di USTJ. Saya mau kasih tahu orang yang bicara Papua Merdeka itu adalah orang yang terdiri, terbelajar, berpendidikan, S1, selesai. Kami kan ini punya bangsa, kami kan ini punya musuh, makanya kita lawan. Kamu makan nasi, kita juga makan nasi. Kamu baca buku, kita baca buku lebih banyak dari kamu. Kamu hebat apa? Rasisme dibangun supaya menundukkan kita orang Papua. Rasisme dibangun supaya menundukkan kita orang Papua. Saya mau kasih tahu, rasisme pertama kali disampaikan oleh Soekarno, pendiri negara
kolonial Indonesia ini. Soekarno sampaikan satu pidato Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Beliau sampaikan bahwa Komandan Trikora, satu, bubarkan negara boneka Papua bikinan Belanda. Dua, bersiapkan untuk mobilisasi umum. Tiga, kibarkan sangsaka merah putih. Pidato Trikora ini pada poin pertama adalah bubarkan negara boneka. Soekarno menganggap orang Papua mendeklarasikan kemerdekaan dengan negara boneka. Ini adalah bentuk daripada rasisme yang dibangun oleh negara Indonesia. Saya mau kasih tahu, ini Residen generasi Nugini atau pemerintah generasi Nugini mendirikan sekolah pamung praja di Jayapura atau universitas pertama di Jayapura, namanya Bestur School, di bawah kepemimpinan Van Baal. Van Baal mendidik intelektual pertama dari Papua seperti Nicholas Bell, Herman Waili, dan banyak tokoh-tokoh intelektual pertama dari Papua. Mereka adalah manusia-manusia cerdas hasil didikan Bestur School, dan lain juga dididik oleh Isaac Samuel Kinslin di sekolah STT di Liei, di Wasol. Sekolah-sekolah ini menghasilkan manusia-manusia Papua yang unggul, punya pemahaman, kemudian mendirikan partai-partai politik. Orang yang sudah sampai didirikan partai itu bukan orang Papua boneka, bukan orang Papua bodoh. Itu orang Papua sudah cerdas. Tapi rasisme Indonesia yang memikirkan orang Papua dan mengatakan bahwa Papua adalah negara boneka. Indonesia deklarasi mereka juga tidak pernah membatasi. Kita tidak pernah ke Jakarta dan Soekarno baca proklamasi. Saat proklamasi 17 Agustus, tidak ada orang Papua satupun yang pergi hadir di Jakarta. Karena kita tahu malu, kita Melanesia, bukan Melayu. Kita kasih etatas, bukan padi. Kita adalah ras Melayu, kita adalah rumput Melayu, ras Negroid. Kita beda dengan kalian. Minyak dengan air tidak bisa disatukan, karena minyak akan terapuk dan air akan tenggelam. Itu perbedaan yang kami dengan kalian. Jadi stop membangun integrasi paksa, stop membangun nasionalisme paksa. Anak-anak SD pergi ke sekolah pakai seragam merah putih, hormat bendera tiap pagi. Proyek nasionalisme paksa. Dari SMP, SMA, kuliah, belajar Singosari, Hayamuruk, Gajah Mada. Orang madrasah apa yang kena Gajah Mada itu? Dia tidak kenal dia. Dia tinggal di mana? Dia punya keluarga sama siapa? Dia juga ganti urus siapa? Dia tidak kenal Gajah Mada. Kenapa tidak ajarkan kita punya sejarah Papua? Kamu takut kita salah kita punya sejarah, baru kita balik lawan kamu. Manipulasi sejarah nasionalisme paksa dibangun lewat kurikulum pendidikan yang anti terhadap sejarah Papua. Makanya seperti tadi yang disampaikan oleh Mama Sayang Mendebayan, aksi-aksi begini rakyat harus terlibat, mobilisasi diri. Saat ini kita baru kasih tahu bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita ditindak, kita dijajah, kita diinjak-injak dan sistematis. Kita bawa anak-anak, ini bagian daripada pendidikan politik. Kuba menciptakan revolusi dengan mendidik anak-anak dari umur 8 tahun. Timor Leste menciptakan revolusi dengan mendidik anak-anak dari usia dini. Mereka mendidik generasi yang unggul, sedikit tapi berkualitas dan mampu mengusir Indonesia keluar dari bumi orang saya. Mengapa Papua tidak bisa? Papua harus bersatu. Seperti yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan saya sebelumnya, hilangkan sentimen gunung, pantai, bukit, lembah dan seterusnya. Kita adalah satu. Kita sampai di tanah Jawa, kita sampai di tanah Maluku keluar. Orang bilang kita semua orang Papua. Kau tidak bilang kau dari mana, tidak ada. Pace, panggilan Pace. Artinya kita semua satu. Itu. Jadi hentikan rasisme sesama orang Papua. Kita satu. Tidak usah membeda-bedakan berdasarkan distrik, kampung, kabupaten, provinsi dan lain sebagainya. Kita satu, sesama organisasi politik tidak boleh mengadu domba, tidak boleh terpecah-pecah. Semua harus bersatu. Karena dengan bersatu kita mampu mengusir, mampu menggulingkan negara penjajah Indonesia keluar dari tanah air kita tercinta. Itu. Mungkin itu sekian orasi politik dari saya.
akhiri dengan satu kata. Ishak Jamil Kindi pernah berkata, bangsa sebalik bagaimanapun dia dapat datang untuk membangun tanah ini. Manusia-manusia di tanah ini yang akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Amin. 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 Oke, sekian. Cek. Oke, itu tadi dari kawan Ronald. Iya. Jadi di sini saya tambahkan saja. Hari ini 1 Desember adalah hari manifesto politik rakyat bangsa Papua. Artinya 64 tahun kita hidup di Indonesia, dia akan terus menyelabui rakyat Papua kali ini. Sama dengan minum. Lanjut.